Boleh silakan juga. Baiklah, boleh duduk. Mbak Ibi, halo. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Nana Alexani. Di sini saya seorang konselor yang akan membantu Mbak Wiwi selama proses konseling. Omong-omong, Mbak Wiwi kesini naik apa? Jadi saya sini naik motor. Oh, naik motor. Nyetir sendiri atau gojek? Kebetulan hari ini saya jadi nyetir sendiri. Oh, seperti itu ya. Ke sini selesai kegiatan dari luar atau langsung dari rumah? Saya ke sini selesai dari kampus. Panas-panas gini ya, siang-siang dia panas banget. Tadi di perjalanan lancar atau ada macet lalu lintas? Berjalan macet banget ya, karena di jalan tadi kayak ada festival, jadi jalan raya macet banget. Jadi saya lalu gitu. Oh iya betul ya, tadi di depan juga saya lihat masih ramai sih dan di pagi itu. Baik, sebelumnya bagaimana keadaan Anda saat ini? Sekolah ya Bu, apalagi saya dari kampus langsung ke sini macam-macam di jalan juga panas-panasan. Terima kasih ya Mbak Wiwi sudah berkesempatan untuk hadir di sini untuk melakukan konseling. Sebelumnya Mbak Wiwi melakukan konseling nyamannya di mana? Di sini saja. Baik, kita sambil duduk santai saja ya. Baik Bu. Sebelumnya apakah Mbak Wiwi pernah mengikuti konseling? Sebelumnya bukan. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai konseling ya. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau tenaga ahli dalam membantu orang individu dalam mementaskan permasalahannya yang sedang dialami. Lalu selain itu juga konseling memiliki tujuan Mbak Wiwi. Tujuannya yaitu menuntaskan case state. Case state itu apa sih? Case state itu seperti kehidupan efektif sehari-hari namun terganggu, lalu mewujudkan kehidupan efektif sehari-hari. Apakah sudah bisa dipahami sampai sini? Baik, saya sudah mengerti. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konseling yang dimana konseling itu memiliki berbagai macam bentuk ya, namun yang saat ini dapat kita terapkan yaitu bentuk tanya jawab, wawancara. Nah, jadi ketika proses konseling nanti Mbak Wiwi bisa bertanya kepada saya juga bisa bertanya kepada Wiwi sebaliknya. Lalu konseling juga memiliki asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana saya harapkan Mbak Wiwi dapat menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Wiwi alami tanpa ragu, karena kerahasiaan itu sudah dijaga bersama konselor. Semua yang Mbak Wiwi ceritakan di ruangan ini tidak akan menyebar keluar ruangan ini, dengan artian ketika Mbak Wiwi sudah menceritakan semua masalah Mbak Wiwi di sini, maka ketika Mbak Wiwi keluar ruangan ini permasalahan tersebut sudah selesai. Maksud saya selesai di sini, tidak akan terkenal oleh orang lain di ruangan ini. Baik. Selanjutnya yang kedua itu ada asas kesukaraan. Asas kesukaraan di sini saya juga mengharapkan Mbak Wiwi dengan sukarela menceritakan semua permasalahan yang Mbak Wiwi alami seperti ketika Mbak Wiwi datang ke sini secara sukarela. Lalu yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini saya harapkan juga Mbak Wiwi tidak mengada-ngada atau berbohong mengenai masalah yang sedang Mbak Wiwi alami, karena saya akan membantu dalam proses konseling ini. Ketika Mbak Wiwi cerita secara terbuka tanpa ada yang Mbak Wiwi tutupi, maka proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan saya bisa menemukan akar permasalahan yang sedang Mbak Wiwi alami. Lalu yang terakhir Mbak Wiwi ada asas kegiatan. Asas kegiatan di sini saya juga mengharapkan bahwa Mbak Wiwi dapat melakukan semua kegiatan proses konseling dari awal hingga selesai dengan bersikap kooperatif, atau tadi ya kooperatif itu ketika saya bertanya
Mbak Wiwi dapat menjawab dengan sejujur-jujurnya. Sampai di sini peraturan yang sudah saya sampaikan apakah sudah cukup dipahami? Apakah Ibu bisa menjelaskan yang betul untuk kita mengakses kerahasiaan? Tadi saya kurang baik, tidak apa. Saya ulangi ya Mbak Wiwi. Di konten ini juga memiliki akses kerahasiaan. Akses kerahasiaan tadi itu seperti ini, Mbak Wiwi menceritakan semua masalah Mbak Wiwi tanpa Mbak Wiwi tutupi. Namun kerahasiaan itu pastinya terjaga oleh konselor, karena di sini konselor memiliki sebuah peraturan kerja untuk menjaga rahasia dari cerita-cerita klien. Dengan demikian, ketika Mbak Wiwi menceritakan semua masalah Mbak Wiwi sekarang di sini, itu akan selesai ketika Mbak Wiwi keluar dari ruangan ini. Dengan artian tidak ada yang dapat mengetahui cerita Mbak Wiwi di luar ruangan ini. Yang tahu hanya saya dan Mbak Wiwi saja. Apakah sudah cukup dipahami? Baik, itu saya sudah cukup memahami. Baik, jika Anda sudah memahami maksud saya, Mbak Wiwi ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya banyak masalah kira-kira ini seperti dari tidur, harus makan berkurang, diakibatkan sama orang tua saya selalu itu di rumah. Saya merasa karena tempat saya seperti dan pulang. Saya selalu punya keinginan untuk pulang atau pergi dari rumah untuk menambah kenyamanan dan kedamaian pada diri saya. Jadi, apakah Anda bisa menjabarkan bagaimana keseharian Anda terganggu seperti sulit tidur ketika malam dan berpikir secara berlebihan? Saya tidur karena selalu terpikirkan banyak hal di kepala saya, seperti bagaimana caranya agar saya keluar dari rumah ini, atau saya merasa tidak bisa melewatkan hari esok dengan keadaan orang tua saya yang selalu. Saya juga mulai menutup diri dari lingkungan sekitar saya itu, karena saya takut orang-orang menganggap saya aneh atau memandang saya dengan tatapan berbeda. Karena ketika orang tua saya di tempat, pasti terdengar kalau tetangga saya. Saya memahami apa yang Anda alami dan Anda rasakan. Bisakah Anda menjelaskan secara detail mengenai dampak dari Anda menutup diri dari lingkungan sekitar? Saya tidak mau saya juga tidak mau mencerahkan saya sendiri untuk tampil di kampung. Saya merasa diri saya tidak pantas untuk berbaur dengan mereka yang terlihat memiliki keluarga yang pun tidak seperti keluarga saya yang sangat kuat dan begitu. Bisakah Mbak Wiwi menjelaskan rasa tidak pantas yang ada di dalam diri Mbak Wiwi ketika Mbak Wiwi ingin berbaur dengan mereka atau teman-teman Mbak Wiwi? Saya merasa tidak pantas karena saya beranggapan bahwa harga diri saya tidak di teman-teman saya yang terlihat baik saja. Saya juga takut untuk diterima di lingkungan pertemanan karena saya sedikit sensitif terhadap sekitar saya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Wiwi sedang rasakan dari dalam melalui cerita yang Mbak Wiwi ceritakan kepada saya. Namun bisakah Mbak Wiwi menjabarkan secara lebih detail lagi mengenai rasa sensitif yang Mbak Wiwi rasakan ketika Mbak Wiwi mulai berbaur dengan mereka?
merasa mudah sekali disinggung dengan kata-kata teman-teman saya. Saya sudah dari respon atau tanggapan mereka kepada saya. Saya memahami perasaan dan apa yang sedang Mbak Wiwi alami dari cerita Mbak Wiwi tadi. Saya memahami bahwa Mbak Wiwi memiliki rasa tidak percaya diri ketika Mbak Wiwi bersosial di lingkungan teman-teman Mbak Wiwi, karena Mbak Wiwi beranggapan bahwa pandangan mereka kepada Mbak Wiwi itu merupakan suatu hal yang diskriminasi Mbak Wiwi. Mbak Wiwi juga memiliki kerjaan yang sensitif akan hal itu, mudah bersinggung dan berpikir negatif. Namun di sini seperti yang tadi awal Mbak Wiwi ceritakan ke saya, bahwa Mbak Wiwi mengalami sikap ini, perubahan sikap ini karena adanya faktor dari keluarga Mbak Wiwi yang minggu terus membuat Mbak Wiwi merasa tidak nyaman dan memiliki sikap tersebut untuk mengantisipasi ya. Saya izin bertanya ya, ketika di rumah, ketika keluarga Mbak Wiwi sedang berkumpul, mungkin di meja makan bersama, atau di ruang tamu atau TV bersama, apakah Mbak Wiwi ikut bergabung dengan mereka untuk mungkin bertukar cerita atau sekedar bercanda gurau, atau Mbak Wiwi malah memilih memisahkan diri di kamar seperti itu? Saya memilih sendiri dari keluarga ketika mereka sedang berkumpul. Saya rasa dianggap dan kebanyakan karena ketika saya melihat mereka selalu memutar kembali memori saat mereka bertengkar. Jadi menurut saya lebih baik memikirkan diri, karena saya seperti melihat kebohongan dari kalau manusia yang mereka coba perlihatkan. Jadi seperti itu ya, saran dari saya Mbak Wiwi mencoba untuk membuka sedikit hati Mbak Wiwi untuk mereka, orang tua Mbak Wiwi. Saya juga ikut terbuka dengan keadaan yang Mbak Wiwi alami, namun saya juga merasa bangga karena Mbak Wiwi dapat bertahan dengan keadaan seperti ini sampai saat ini dan seterusnya ya. Saya yakin Mbak Wiwi pasti menyayangi keluarga Mbak Wiwi, karena dimanapun juga keluarga merupakan orang terdekat kita ya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi juga pasti mempunyai rasa selalu ingin bersama dengan mereka walaupun
saya menjadi pribadi yang ingin kalau seperti saya menjadi seorang yang bermarah dan gampang kesal. Ketika saya memiliki curigaan terhadap orang tentang dia tulus atau tidak ketika berteman dengan saya. Tadi Anda berkata bahwa Anda menjadi mudah marah dan kesal. Namun Anda mengucapkannya dari segi apakah ada hal lain yang Anda simpan? Saya bersikap demikian juga karena saya tidak mau jika teman-teman saya dekat akrab dengan saya. Saya tidak ingin mereka mengetahui sifat keluarga saya. Saya berpikir jika itu terjadi, Bapak nggak ini boleh ditenangin dulu ya. Sudah tenang, silakan kita memulai lagi konsernya. Dilihat dari perilaku dan perkataan Anda, sepertinya konflik orang tua ini sangat berpengaruh ya kepada sikap Anda dengan sekitar Anda, terutama dalam sosial. Bagaimana jika kita ubah posisinya sebagai teman Mbak Wibi, misalkan seperti bagaimana ketika Mbak Wibi memposisikan diri Mbak Wibi sebagai teman Mbak Wibi, apakah Mbak Wibi akan menjauhi Mbak Wibi dengan keadaan Mbak Wibi yang sangat tertekan mungkin dengan keadaan keluarga Mbak Wibi? jika seperti itu saya pasti tidak akan menjauhi teman-teman saya, Bu. Saya akan melakukan teman saya untuk selalu memiliki semangat dalam menjalani harinya, walaupun keadaan keluarganya sudah sangat. Seperti itu Mbak Wibi, manfaat teman. Tidak mungkin teman menjauhi kita ketika kita sedang terpuruk, atau sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Cukup diketahui Mbak Wiwi bahwa semua keluarga
itu tidak ada yang harmonis dan sempurna. Mereka mungkin juga memiliki masalahnya masing-masing, namun tidak terlihat saja. Di sini juga saya ingin mengajak Mbak Wiwi ini, coba Mbak Wiwi untuk sedikit membuka ruang dalam hati Mbak Wiwi untuk keluarga Mbak Wiwi agar Mbak Wiwi bisa menerima mereka tanpa adanya rasa kecurigaan atau rasa benci karena sikap mereka yang mereka tunjukkan kepada Mbak Wiwi. Cobalah untuk membuka kita Mbak Wiwi untuk keluarga Mbak Wiwi agar mereka sharing, istilahnya kayak sharing. Misalkan Mbak Wiwi cerita ke orang tua Mbak Wiwi atau orang tua Mbak Wiwi mungkin juga ingin bercerita kepada Mbak Wiwi, namun belum menemukan waktu atau ruang yang Mbak Wiwi miliki, yang Mbak Wiwi berikan kepada mereka. Mungkin dengan demikian permasalahan dalam keluarga Mbak Wiwi yang mempengaruhi sikap Mbak Wiwi kepada lingkungan sekitar bisa berkurang.